Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 menyaksikan nama saya sendiri Muhammad Arif Perdana dan Nur FT Yuniarti. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang akan dibaca oleh saya sendiri. Sikap atau attitude. A. Pengertian sikap atau attitude. Sikap atau disebut juga dengan attitude, pengertiannya adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi, atau dengan kata lain yang lebih singkat, sikap atau attitude adalah sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Attitude atau sikap ini sedikitnya mempunyai 3 aspek pokok, yaitu aspek kognitif, aspek yang berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran, yang merupakan pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau sekelompok objek. Yang kedua, aspek afektif. Aspek ini merupakan suatu proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, simpati, antipasti dan sebagainya yang ditunjukkan pada objek-objek tertentu. Aspek konatif, suatu aspek yang berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu pada objek. Ciri-ciri sikap yaitu mempunyai 5 ciri khusus dari Muhammad Syarif, yaitu sikap atau attitude itu bukan merupakan faktor hereditas atau tidak dibawa manusia sejak lahir, akan tetapi berbentuk dan dipelajari seiring dengan perkembangan hidup yang terjadi pada diri manusia tersebut dalam hubungan dengan objek. Yang kedua, karena sifatnya yang non hereditas tersebut, maka sikap atau attitude dapat saja berubah-ubah bila syarat-syarat yang dapat mendukung terjadinya perubahan itu ada. Oleh karena itu, berubah-ubah, maka attitude tersebut dapat dipelajari oleh orang atau sebaliknya. Sikap attitude tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan objek, atau dengan kata lain, attitude itu berbentuk, dipelajari, atau berubah selalu berkenaan dengan objek tertentu. Yang keempat, objek sifat. Attitude tidak hanya merupakan suatu hal tertentu saja, akan tetapi juga dapat menyerupa sesuatu kumpulan dari hal-hal tersebut, atau dengan kata lain yang lebih singkat, objek yang terdapat dalam sikap itu tidak hanya satu, tapi juga bisa berkenan dengan sederetan objek-objek yang serupa. 5. Pada sikap umumnya mempunyai segi motivasi dan emosi atau perasaan. Sifat inilah yang membedakan antara attitude dengan kecakapan ataupun pengetahuan yang dimiliki seseorang. Macam-macam sikap atau attitude dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sosial dan individual. Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap sosial ini dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial tersebut. Yang kedua, attitude individual atau sikap yang hanya dimiliki per orang saja. Sikap ini dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek, orang, ataupun hewan-hewan tertentu. Bisa membentuk sikap dan merubah sikap ada 2 faktor, yaitu faktor internal yang terdapat dalam kepribadian diri manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Misal, orang yang sangat haus akan lebih memperhatikan perangsang dan menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok, misalnya interaksi antara manusia dengan yang lain, dengan hasil kebudayaannya yang sampai kepada
kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.